Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Fabiansyah dari kelas 95. Di sini saya akan menjelaskan tentang dui fungsi ABRI. Yang pertama adalah latar belakang. Hasil dari perang besar ABRI setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Keberhasilan ABRI menumpas pemberontakan membuatnya dianggap mampu menjaga stabilitas negara di bawah Orde Baru. Stabilitas negara dianggap penting untuk pembangunan, sehingga ABRI diberi dua peran: menjaga keamanan sebagai fungsi militer dan ikut dalam pemerintahan, yaitu sebagai fungsi sosial dan politik. Yang kedua, ada tujuan didirikan dui fungsi ABRI agar ABRI berperan ganda, menjaga keamanan dan ikut serta dalam pemerintahan demi stabilitas politik dan kelancaran pembangunan nasional. Yang ketiga, ada sejarah tentang dui fungsi ABRI. Dimulai setelah G30 SPKI tahun 1965, ABRI dianggap mampu menjaga stabilitas, lalu diberi dua peran: menjaga keamanan dan ikut dalam pemerintahan. Konsep ini resmi ditetapkan pada masa Orde Baru dan berlangsung hingga dihapus pada era reformasi. Yang keempat, ada konsep dui fungsi ABRI. Peran ganda ABRI dalam dui fungsinya ada dua. Yang pertama, fungsi hankam, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, ada fungsi sosial dan politik, ikut dalam pemerintahan dan pembangunan nasional. Tujuannya untuk menjaga stabilitas negara dan mendukung pembangunan di masa Orde Baru. Yang kelima, legalitas dan penguatan dui fungsi ABRI. Pertama, TAP MPR nomor 4 MPR 1973 resmi mengakui peran ganda ABRI. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 1982 memperkuat posisi ABRI dalam pemerintahan dan keamanan. Ketiga, doktrin keamanan nasional, dasar ideologis keterlibatan ABRI di bidang sosial dan politik. Yang keenam, peran ABRI dalam pemerintahan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, duduk di DPR atau MPR tanpa pemilu. Yang kedua, menjabat di pemerintahan dan birokrasi. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan mendukung kebijakan negara. Yang ketujuh, ada pengaruh terhadap sipil dan demokrasi, yang itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, melemahkan peran sipil karena banyak jabatan diisi oleh militer. Yang kedua, membatasi kebebasan politik dan kritik terhadap pemerintah. Yang ketiga, menghambat perkembangan demokrasi karena dominasi militer dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan refleksi. Dui fungsi ABRI memberi peran ganda bagi militer dalam menjaga keamanan dan ikut serta dalam pemerintahan. Meskipun bertujuan menciptakan stabilitas, kebijakan ini justru menekan demokrasi dan melemahkan peran sipil. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.